Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati, NPM 10092013257, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Penelitian saya yang berjudul Pengaruh Non-Performing Financing, Financing Deposito Ratio, Capital Adequacy Ratio, dan Inflasi terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK tahun 2015 sampai tahun 2019. Langsung saja, bank syariah ialah bank yang aktivitasnya mengikuti prinsip syariah dengan tak memberatkan bunga pada nasabahnya. Bayaran yang dibayarkan kepada nasabah oleh bank syariah itu tergantung pada akad atau perjanjian yang telah disepakati di sebelumnya. Perjanjian yang ada di perbankan syariah ini tunduk pada syarat dan akad yang ditetapkan oleh hukum Islam. Bank syariah menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kinerja bank syariah ini dalam 5 tahun terakhir itu melambat. Nah, dari bank ke bank itu terdapat ada yang bagus, memprihatinkan, atau terdapat yang biasa saja. Dilihat dari informasi statistik perbankan syariah dari OJK, keadaan pembiayaan bermasalah ini jauh lebih besar daripada bank konvensional. Perihal tersebut mempengaruhi terhadap profitabilitas daripada perbankan syariah. Demi melindungi keyakinan nasabah, bank syariah perlu menjaga kinerja keuangannya dengan menggambarkan keadaan keuangan suatu bank dalam waktu tertentu, termasuk penghimpunan dan penyaluran dana. Salah satu parameter yang mengevaluasi kinerja keuangan pada bank yaitu dengan mengecek profitabilitas dari efisiensi operasional bisnis bank tersebut. Efisiensi tersebut dilihat dengan membandingkan keuntungan yang didapatkan dengan aset ataupun modal yang menciptakan keuntungan. Semakin besar laba bank, maka semakin baik kinerja bank tersebut. Salah satu parameter yang digunakan dalam mengukur tingkatan profitabilitas yaitu return on asset. Untuk menjaga kinerja bank perlu dilakukan dengan tetap menjaga tingkat profitabilitasnya. Terdapat beberapa rasio keuangan yang mempengaruhi profitabilitas yaitu Capital Adequacy Ratio, Financing Deposito Ratio, dan Non-Performing Financing. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi profitabilitas bank yaitu seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Di sini saya menggunakan variabel inflasi. Adapun pengertian ROA yaitu adalah untuk menilai tingkat keberhasilan manajemen saat menciptakan keuntungan. ROA yang rendah menunjukkan kurangnya kinerja manajemen dalam mengelola aset bank untuk menaikkan penghasilan atau mengurangi biaya. Selanjutnya ada NPF atau Non-Performing Financing, yaitu disebut sebagai pembiayaan bermasalah yang bertujuan untuk menilai pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank. Semakin besar rasio NPF, semakin buruk pembiayaan bank syariah. Rasio NPF diukur dengan cara membandingkan total pembiayaan bermasalah serta jumlah pembiayaan. Apabila rasio NPF suatu bank tinggi, maka pembiayaan bermasalah bank tersebut akan tinggi juga dan menimbulkan kerugian sehingga menurunkan tingkat keuntungan bank tersebut. Lalu ada pengertian FDR atau Financing Deposito Ratio. Di sini FDR mengacu pada berbagai kinerja bank untuk mengembalikan penarikan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Apabila bank hanya bisa menyalurkan semua dana yang terkumpul, maka bank akan mendapatkan keuntungan. Tetapi terkait dengan resiko jika pemilik dana bisa kapan saja menarik dananya ataupun pengguna dana itu tak bisa mengembalikan dana yang dipinjam. Selanjutnya ada pengertian Capital Adequacy Ratio atau CAR, ialah rasio kecukupan modal yang menunjukkan bahwa bank memiliki modal yang cukup serta pengelola bank memiliki keahlian untuk menilai, memantau, serta mengendalikan risiko yang bisa mempengaruhi jumlah modal bank. Dengan bertambahnya modal, maka rasio CAR semakin tinggi dengan jumlah modal yang besar. Pengertian inflasi. Menurut Bank Indonesia, inflasi ialah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Untuk mengetahui pengaruh dari NPF, FDR, CAR, dan inflasi terhadap ROA dilakukan pengujian yang pertama yaitu uji konsumsi klasik. Di dalamnya termasuk uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Di mana pada uji normalitas itu berdistribusi secara normal dan uji multikolinearitas itu tidak ada masalah multikolinearitas, dan pada uji heteroskedasitas juga tidak ada masalah heteroskedasitas, dan pada uji autokorelasi pun tidak ada masalah heteroskedasitas. Lalu langsung saja ke uji regresi data panel, di mana dalam uji analisis regresi data panel ini menggunakan uji flow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier untuk mengetahui pendekatan antara common effect model, random effect model, dan fixed effect model mana yang terbaik. Setelah dilakukan uji tersebut, maka dalam penelitian ini pendekatan yang terbaik yaitu random effect model. Setelah pendekatan yang terpilihnya itu yaitu random effect model, lalu dilakukan uji hipotesis yang pertama, uji F atau uji simultan. Berdasarkan hasil uji F, didapat nilai probabilitas sebesar 0,00 yang lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,05. Maka dapat dikatakan hasil uji F dengan metode random effect model ini, variabel NPF, FDR, CAR, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap ROA. Lalu ada uji hipotesis
hipotesis uji T atau uji parsial. Yang pertama, pengaruh NPF terhadap ROA. Di mana pada penelitian ini nilai probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka dikatakan bahwa NPF berpengaruh secara parsial terhadap ROA. Selanjutnya, pengaruh FDR terhadap ROA, di mana nilai probabilitas FDR ini lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh pada variabel FDR terhadap ROA. Selanjutnya, pengaruh R terhadap ROA, didapatkan nilai probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05, maka di sini R berpengaruh terhadap ROA. Dan yang terakhir, pengaruh inflasi terhadap ROA, di mana nilai probabilitas dari variabel inflasi ini lebih besar dari 0,05, maka tidak ada pengaruh terhadap ROA. Yang terakhir ada kesimpulan bisa dilihat di sini. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.